Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengatakan provokasi ajakan kepada khalayak untuk berdemonstrasi menentang Omnibus Law ini sempat ramai di media sosial. Ajakan itu akhirnya membangkitkan semangat pelajar untuk berdemonstrasi. KPAI juga menilai ada sejumlah pihak yang mengajak pelajar untuk ikut berdemonstrasi. Apa yang salah dengan demonstrasi yang diikuti pelajar oleh ratusan bahkan ada ribuan pelajar yang ditangkap begitu ya, termasuk di wilayah Jabodetabek. Pemirsa, saat ini untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Komisioner KPAI Ibu Retno Listiarti, kemudian pakar hukum pidana Profesor Muzakir dan Ketua Advokasi LBHI ada Pak Muhammad Isnur. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Mbak. Ya, pertama saya ingin ke Ibu Retno. Ibu Retno, apa informasi yang dimiliki oleh KPAI mengenai pernyataan Ketua KPAI Pak Susanto bahwa ada sejumlah pihak yang mengajak para pelajar untuk berdemonstrasi ini, Bu? Ya, pertama memang kan kami sudah berkoordinasi ya dengan kepolisian. Kita sudah rapat koordinasi tidak hanya dengan kepolisian, tapi kami juga dengan Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan juga dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan memang kalau kemudian di dalam situ dilaporkan, ada memang se-Indonesia ribuan anak yang kemudian diamankan. Namun dari ribuan itu yang melakukan tindak pidana ya tidaklah banyak anak-anak gitu ya. Jadi ada pelaku pidana dewasa, ada anak. Nah, untuk yang perilaku kemudian melakukan tindak pidana gitu bagi anak-anak ya silakan diproses. Namun proses itu kan tetap harus satu ada dua alat bukti. Apakah ada dua alat bukti untuk menunjukkan bahwa anak itu melakukan tindak pidana? Yang kedua adalah gunakan sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang 11 tahun 2012. Nah, kalau kemudian ya ada indikasi bahwa anak-anak ini kemudian digerakkan ya, ada yang menggerakkan, lalu ada yang mengeksploitasi. Misalnya ada video yang diserahkan ke kami, yaitu anak-anak naik truk turun kemudian dinyatakan bahwa dia itu diorganisir, dieksploitasi. Nah, kalau memang seperti itu yang ditangkap bukan anak-anak, tetapi orang yang mengorganisir tadi, pihak yang mengeksploitasi itu yang ditangkap gitu. Itu yang dicari polisi. Tapi untuk anak-anak seharusnya kan mereka korban posisinya. Jadi tetap bagi KPAI lindungi mereka, hak-hak mereka harus tetap dipenuhi, tidak boleh dikeluarkan dari sekolah dan tidak boleh dicatatkan melakukan tindak kriminal. Iya, Bu Retno, saya menggarisbawahi Anda tadi mengatakan mengeksploitasi. Ini seperti apa, Bu, maksudnya, Bu? Ya kan menggerakkan anak-anak itu berarti kan memanfaatkan anak-anak. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak memang ada ketentuan tidak boleh melakukan eksploitasi terhadap anak. Nah, eksploitasi terhadap anak ini kan berarti memanfaatkan anak untuk kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Dalam hal ini orang dewasa ya. Artinya ada kepentingan tertentu orang dewasa yang kemudian menggunakan anak-anak di dalam menggolkan tujuannya gitu. Jadi eksploitasi di sini adalah bagaimana itu terorganisir, anak mendapatkan sesuatu dari situ. Kemudian juga ada pihak-pihak berarti ya yang terlibat gitu secara sistematis. Nah, kami justru jadi bertanya, kalau memang itu ada, ya silakan, kami malah meminta supaya itu diungkap gitu ya. Kalau memang itu betul ada gitu, karena bahaya orang-orang yang memanfaatkan anak-anak, tetapi bukan menangkap anak-anak ini dan memperlakukan anak-anak ini seperti pelaku perbuatan pidana. Nah, kalau memang mereka salah dan melakukan pidana, silakan. Sepanjang dua alat buktinya ada, sepanjang kepolisian memang memeriksa dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kami menghormati kepolisian. Tapi Bu, dari temuan KPAI dulu, dari pemantauan KPAI dan juga temuan KPAI, siapa sebetulnya yang mengajak mereka ini, Bu? Karena kan Ibu bilang mereka dieksploitasi, berarti anak-anak ini korban. Bukan KPAI yang menyatakan mereka dieksploitasi. Justru narasi eksploitasi kan muncul. Narasi eksploitasi itu kan muncul dari pihak-pihak tertentu. Kalau KPAI berdasarkan pemantauan di lapangan, kami bertemu dengan anak-anak gitu ya. Dan itu mereka memang betul-betul bergerak karena media sosial dan bergerak karena solidaritas dan memang diajak antar mereka gitu ya. Kemudian yang kalau kemudian mereka kemudian berkumpul gitu ya dan dinyatakan
dinyatakan bahwa nggak tahu apa-apa, nggak ngerti undang-undang, nggak baca. Orang dewasa kan juga nggak baca, tapi anak-anak ini kalau pakai undang-undang perlindungan anak di pasal 4, pasal 10 dan 24 dia punya hak mengeluarkan pendapat, begitupun di konstitusi gitu loh. Jadi artinya kalau mereka datang dengan cara damai melakukan itu, ya nggak apa-apa kan seharusnya. Nah justru di situ polisi melakukan perlindungan dan pengamanan agar anak-anak ini tercegah dari tadi ya korban gitu. Kalau soal narasi yang beredar bahwa ada yang menggerakkan, ya itu yang dicari. Tetapi sepanjang kami itu, kami tidak menemukan. Salah satunya memang pada saat di lapangan ada tim kami yang melihat anak-anak gitu membawa uang 5 ribuan baru. Jadi uang itu 5 ribuan baru tuh dipegang gitu. Tapi hanya 1 lembar. Terus waktu ditanya dari mana? Dari om itu siapa? Nggak kenal gitu. Nah, tapi tidak ada orangnya gitu. Jadi ketika kami mencoba mencari jejak itu, kami tidak menemukan gitu di keramaian. Itu hanya bilang, kamu minta atau dijanjikan? Tidak, sama sekali tidak gitu. Jadi kayak dibagi-bagi aja gitu. Itu menurut anak, dan itu hanya 1 lembar 5 ribuan saja. Itu yang kami temukan di lapangan. Artinya sampai saat ini masih belum dari KPI sendiri tidak menemukan siapa yang mengiming-imingi, siapa yang mengorganisir dari temuan di lapangan, Bu? Tidak. Oke. Sama sekali tidak. Dari cerita dengan anak-anak pun tidak. Jadi saya pada pukul 8 malam itu bertemu dengan sekitar 25 anak. 25 anak ini berjalan kaki. Nah, dia tuh berjalan kaki kata mau ke stasiun. Dan memang dia bertanya. Jadi kepada saya bertanya. Dia tanya arah ke stasiun. Dia menyebut 1 stasiun. Itu kemana gitu. Terus saya tunjukkan sambil saya bertanya. Loh, kalian ini mau kemana? Ternyata mereka ada dari Sukabumi, dari Bogor, sama Citayam. Jadi 25 anak ini yang menerima 5.000 ya, Bu ya? Apa Bu, gitu loh. Iya, 25 anak ini yang yang Anda... Enggak, ini beda lagi. Oh, oke. Beda lagi. Oke, baik. Beda lagi. Yang yang menerima 5.000 tuh waktu siang hari. Yang ini malam hari, dan mereka bilang mereka nggak punya uang juga untuk pulang kecuali ongkos naik kecuali tiket kereta, maksudnya kartu itu saja gitu. Dan saya mereka nggak minta apapun mas saya, tapi waktu Bu saya Retno, tawarkan tapi waktu air ada minum, kartu itu di mereka mobil ada, jumlahnya terbatas kalau kamu mau. Bu, waktu mereka menunjukkan ada kartu, cerita ke Ibu itu kartunya mereka cerita dapat dari siapa, atau mungkin kartunya punya mereka sendiri? Oh enggak, punya mereka sendiri. Jadi waktu saya tanya, kamu naik apa? Kereta. Loh, kereta itu harus ada kartunya. Ada Bu gitu. Tapi nggak tahu ya, saya cukup apa enggak gitu. Terus saya bilang, kamu nggak punya uang sama sekali? Enggak. Lalu saya bilang, kesini karena apa? Ya tadi lewat media sosial. Lalu saya bilang, ada yang haus nggak? Saya punya air minum kalau mau. Dan waktu dia ngambil air minum saya itu ya dari mobil, itu sih dalam keadaan seperti kehausan banget. Jadi mereka juga nggak pegang uang gitu. Artinya menurut saya kalau memang mereka dibayar, diorganisir, ya mestinya mereka tidak perlu jalan kaki juga sejauh itu. Oke, baik. Nanti kita akan dengar bagaimana tanggapan dari pakar hukum dan juga dari YLBHI. Tapi nanti pemirsa, usaha jeda berikut kami kembali sesaat lagi.